Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Ardiansyah dengan NPM 233510770 dari kelas 4G. Hari ini saya akan melakukan video live coding mengenai JavaScript modules. Yang pertama, langsung saja kita buat file barunya. Pertama kita ganti title-nya jadi belajar JavaScript modules. Kemudian kita save dan langsung go live, maka akan sudah ada di webnya. Kemudian kita coba buat belajar JavaScript-nya jadi 2, kemudian di save dan langsung masuk ke webnya. Reload ya. Jadi langsung ke reload seperti ini. Ya, teman nanti dulu ya tanpa menggunakan JavaScript modul. Sebelum kita membahas tentang JavaScript modul, sekarang kita akan coba dulu ya membuat kode program JavaScript tapi tidak menggunakan JavaScript modul. Nah, saat kita membuat kode JavaScript tersebut bisa langsung diakses. Baik itu misalnya di dalamnya ada variabel atau function atau class, itu secara default bisa langsung diakses ketika kita include ya ke dalam si JavaScript seperti ini. Jadi kita punya namanya library.js. Isinya ada 2 function, say hello dan say goodbye. Oke, kita akan coba. Jadi di sini saya akan buat satu folder ya, nama foldernya adalah scripts. Nah, di sini kita akan buat JavaScript file namanya library. Jadi kita akan buat function yang namanya say hello. Langsung saja kita buat foldernya scripts juga. Kita buat file barunya library.js. Name, hello name ya, dan juga say goodbye. Isinya goodbye name, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan coba load si library ini ya.
kemudian say goodbye juga. Say goodbye. Jadi kita akan gunakan library ini ya, kita load menggunakan script source script slash library misalnya ya. Lalu secara otomatis kalau kita sudah load ya filenya, secara default otomatis semua yang ada dalam library ini ya, library.js itu akan bisa diakses dari tempat ini ya, tempat di mana kita sudah meload si filenya. Contohnya di sini misalnya say hello dan say goodbye. Oke, kita akan coba. Jadi di sini kita akan buat ya file HTML without module. Oke, jadi di sini kita buat dulu script, source-nya kita ambil script slash library.js ya. Lalu di sini kita say hello, misalnya echo, say goodbye, echo, seperti ini ya. Nah, kita lihat Kita buat juga file baru tanpa modul ya. Library.js. apa yang terjadi. Guys, hidup cuma sekali. Ya kali nggak nyobain cafe hidden game viral. Say goodbye. Konten Salah. Kurung, kita buat namanya Alfi. Inspect. Nah, hasilnya di konsol kelihatan nih. Saya perbesar dulu. Nah, lihat. Inspect. Nah, hasilnya di konsol kelihatan. Kemudian
Kemudian kita inspect dan di konsol say hello and say goodbye sudah ada hello echo dan goodbye echo. Artinya apa? Artinya secara default saat kita load ya sebuah sebuah file JavaScript itu otomatis bisa langsung digunakan apapun yang ada di dalam kode JavaScript ini. Entah itu function di sini, teman-teman bikin variabel contohnya misalnya ya, bikin variabel name sama dengan contohnya echo seperti ini ya. Lalu di sini kita akan coba console.info name seperti ini. Nah, lihat di sini keluar ya echo ya. Artinya apa? Artinya name ini bisa walaupun di sini tidak ada variabel name, tapi karena dia ada di library JS, jadi otomatis dia bisa digunakan. Ini behavior default ya. Ya, kalau kita meload file JavaScript. Jadi semuanya bisa diakses. Ini kadang-kadang agak sedikit berbahaya, apalagi kalau kita meload misalnya beberapa library JavaScript gitu ya, beberapa file JavaScript, ternyata ada beberapa function yang sama atau juga nama variabel yang sama. Otomatis akan terjadi bentrok. Ya. Ya, salah satunya inilah kenapa kita butuh yang namanya JavaScript modules. Oke, jadi kalau nanti teman-teman menggunakan modul ya, jadi kalau teman-teman menggunakan modul ya, jikalau kita menggunakan modul, kita bisa secara selektif namanya. Jadi milih-milih gitu ya. Jadi bagian kode mana yang akan diekspos keluar. Kalau tadi tanpa menggunakan modul, teman-teman langsung include menggunakan source JavaScript biasa, itu semuanya yang ada di dalam file JavaScript tersebut otomatis diekspos gitu ya. Nah, ini agak sedikit berbahaya. Tapi kalau nanti teman-teman menggunakan modul, teman-teman bisa pilih bagian mana beberapa file JavaScript modul, entah semuanya diekspos ketika kita itu sangat sederhana. Kita cukup membuat file JavaScript seperti biasa aja gitu ya. Jadi nggak ada perbedaan sebenarnya saat teman-teman bikin file JavaScript dari HTML. Kita script type JavaScript defaultnya kita ganti menjadi script type modul ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, nah teman-teman jangan sampai bingung ya. Jadi di sini saya namanya .mjs sebenarnya itu adalah file JavaScript juga ya. Nah, karena file JavaScript modul sebenarnya sama dengan file JavaScript biasa, kadang developer sering membedakan nama filenya antara JavaScript biasa dengan JavaScript modul ya. Biasanya kalau JavaScript modul developer biasanya menggunakan file namanya .mjs ya. Jadi modul JavaScript. Nah, hal ini sebenarnya tidak ada kewajiban. Jadi teman-teman boleh kode modul mudah ketika nanti pada kelas ini, ini file sama suatu saat melihat project orang lain, extensionnya atau .mjs itu tidak ada masalah ya. Isinya sebenarnya kodenya JavaScript juga, cuma seperti memberitahu aja kalau JavaScript ini isinya adalah modul. Oke, kita akan buat lagi file yang sama seperti yang sebelumnya, cuma bedanya namanya filenya adalah CJS. Isinya apa? Isinya sama persis, tidak ada perbedaannya. Jadi lebih baik kita copy paste saja ya. Jadi dari library JS ini kita akan copy paste di sini menjadi CJS ya. Nah, ini CJS ya. Jadi,
Kita buat file CJS-nya. Teman-teman punya say hello dan say goodbye. Nah, lantas sekarang pertanyaannya, apa bedanya tanpa menggunakan JavaScript modul dengan menggunakan JavaScript modul? Jadi yang membedakan adalah cara kita meload JavaScript modulnya, ya. Jadi caranya teman-teman tambahkan modul di sini. Jadi type-nya itu modul. Karena default-nya kalau teman-teman tidak menggunakan type, itu type-nya adalah JavaScript. Nah, kita ganti type-nya menjadi modul. Jadi perbedaannya cuma itu saja sebenarnya. Nah, sekarang kita akan coba. Jadi di sini saya akan buat file baru namanya with modul ya. With modul. Lalu di sini saya akan copy paste yang dari without modul ya. Nah, yang membedakan adalah di sini berarti ini ada yang error sepertinya. Oh, kode bodinya. Lalu di sini type-nya yaitu adalah modul seperti ini. Ya, jadi bedanya cuma itu saja sebenarnya ya. Nah, sekarang kita coba running. Oke, yaitu adalah modul. Kode bola namanya. Nah, sekarang kita akan coba. Jadi di sini saya akan buat file baru namanya with modul ya. With modul. Lalu di sini kemudian kita buat file with modulnya. sini type-nya yaitu adalah modul seperti ini. Ya, jadi bedanya cuma lalu di sini type-nya yaitu adalah modul seperti ini ya. Jadi bedanya cuma itu saja sebenarnya ya. Nah, sekarang kita coba running. Oke, harusnya jangan ke sini, bentar. Running. Inspect. Kita lihat. Nah, di sini error. Errornya kalau teman-teman perhatikan adalah say hello is not defined. Jadi ketika kita manggil say hello, ternyata loh kok di sini dibilang tidak didefinisikan. Jadi artinya apa? Artinya say hello itu tidak ada loh. Tapi kan kita ada nih di library JS. Oke, salah ya. Ini say JS. Saya save tetap error sih. Tapi kan ada ya di say JS. Ini ada say hello dan di sini ada say goodbye. Pertanyaannya kenapa? Kenapa error ya? Oke, kita lihat lagi ke slide.
Jadi nanti teman-teman pasti bakal ada say hello dan di sini ada say goodbye. Saya save tetap error sih. Tapi kan ada ya di CJS. Ini ada say hello dan di sini ada say goodbye. Pertanyaannya kenapa? Kenapa error ya? Oke, kita lihat lagi ke slide. Jadi nanti teman-teman pasti bakal mengalami seperti ini ya. Jadi hasilnya adalah JavaScript modulnya pasti error nih ketika teman-teman manggil say hello. Pertanyaannya kenapa bisa error? Jadi secara default, di awal-awal tadi sudah saya jelaskan sebenarnya. Saat kita menggunakan fitur JavaScript modul, semua kode yang ada dalam JavaScript modul, entah itu function, variabel, kelas, dan yang lain-lain, tidak diekspos keluar modul tersebut. Artinya tidak bisa digunakan dari luar modul. Jadi teman-teman misalnya, oh saya pengen deh yang function say hello sama say goodbye pengen diekspos keluar. Nah, kita harus memberitahunya secara eksplisit. Jadi caranya adalah menggunakan kata kunci export, yang akan kita bahas di chapter selanjutnya. Export. Ya, jadi atau juga expose function ini keluar modul. Artinya apa? Artinya bisa digunakan di luar modul ya. Oke, contohnya yang sebelumnya, contohnya kita punya yang say hello dan say goodbye. Jadi kalau teman-teman merasa oke, function ini ingin saya expose keluar, teman-teman cukup gunakan kata kunci export di depannya. Jadi export function, nama functionnya. Jadi seperti biasa, coba bedanya tambahkan export. Nah, defaultnya kalau teman-teman tidak tambahkan export, maka dia tidak diekspos keluar ya. Makanya di awal tadi kita ketika manggil say hello itu error. Kenapa? Ya karena tidak diekspos keluar. Oke, sekarang kita akan coba expose ya. Jadi yang say hello-nya ini kita akan coba tambahkan export ya. Lalu say goodbye-nya kita tambahkan export juga. Artinya yang say hello dan say goodbye sudah diekspor ya. Jadi sudah diekspos keluar. Nah, di sini harapannya adalah say hello dan say goodbye-nya itu jalan. Nah, kita coba refresh. Oke, ternyata masih tetap error nih. Say hello-nya tetap is not defined. Nah, kenapa ini? Padahal kita sudah export ya. Harusnya kalau error ya harusnya di sini nih yang error karena name-nya belum didefinisikan. Tapi say hello dan say goodbye harusnya sudah diekspor ya. Ini kan sudah diekspor, ini sudah diekspor. Cuma kalau ini tidak diekspor. Oke, kenapa ini bermasalah? Masih tetap bermasalah. Kita akan bahas di chapter selanjutnya. Oke, sekarang kita bahas tentang import. Export itu digunakan untuk mengekspos kode yang ada di dalam modul ke luar modul. Nah, jikalau kita ingin menggunakan kode yang sudah diekspos yang dari modul tersebut, kita perlu menggunakan kata kunci yang namanya import. Makanya yang sebelumnya tetap error, kenapa? Karena kita belum melakukan import ya. Jadi wajib melakukan import terlebih dahulu. Nah, cara menggunakan kata kunci import ini sederhana. Caranya seperti berikut. Jadi cukup gunakan kata kunci import. Kalau cuma satu, teman-teman bisa langsung sebutkan nama yang akan diimportnya, misalnya nama functionnya, nama variabelnya, atau nama kelasnya. Kalau lebih dari satu, teman-teman bisa gunakan kurung kurawal. Kurung kurawal yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, dan seterusnya ya. Gunakan koma pemisahnya. Lalu kurung kurawal tutup, from, lalu di sini silakan sebutkan nama filenya, ya, nama file modulnya dari mana. Nah, modul hanya bisa digunakan di modul lain. Artinya apa? Artinya, yang sebelumnya kan ketika kita bikin script, itu defaultnya dia tipenya adalah JavaScript. Jadi teman-teman harus ganti ketika teman-teman tidak perlu lagi menambahkan script modul sort satu persatu ya. Karena dia otomatis akan meload si file JavaScript modul tersebut. Jadi teman-teman tidak perlu menambahkan lagi tag script, habis itu type-nya modul, habis itu source-nya dari file modul yang mana itu nggak perlu lagi gitu ya. Oke, jadi contohnya, jadi yang sebelumnya kenapa masih error? Yang pertama tipenya teman-teman masih menggunakan default-nya yaitu JavaScript, jadi teman-teman harus ganti type-nya menjadi modul. Lalu di sini cara importnya adalah import ya, say hello, say goodbye from. Nah ini titik itu berarti relatif ke file sekarang, habis itu titik slash script, ada folder script, lalu slash say.js ya. Oke, kita akan coba. Jadi di sini ini slash say.js. Say hello dan say slash nama folder dan say.js. Ya. Oke, kita akan coba.
Jadi di sini ini type-nya kan JS ya. Teman-teman tidak ini kalau saya save port ya. Lalu di sini say hello, say goodbye, lalu prompt. Nah, prompt-nya dari mana? Prompt-nya harus menggunakan nggak boleh langsung gini ya. Script say JS. Nah, kalau seperti ini error ya. Error pakai slash atau titik slash ya, atau titik-titik slash seperti ini. Jadi kalau saya pengen dari file tempat file HTML saya lalu masuk ke dalam folder jadi titik slash seperti ini ya. Ini saya save. Nah, lihat sukses ya. Nah, cuma info name-nya ini nggak keluar. Kenapa nggak keluar di sini? Karena tidak saya expose di sini ya. Tidak saya expose di CJS-nya. Selain itu juga di sini tidak saya import ya. Jadi kalau di sini teman-teman paksa import name seperti ini akan error gitu ya. Jadi kita melakukan request name tapi ternyata dia tidak diekspor dari modulnya seperti ini ya. Nah, kecuali teman-teman export nih name-nya. Nah, di sini export seperti ini ya. Nah, ini baru jalan nih. Nah, di sini export seperti ini ya. Nah, ini baru jalan nih konsol info name-nya keluar ya. Echo seperti ini. Jadi sederhana ya menggunakan JavaScript modul itu. Cukup di file modulnya teman-teman lakukan ekspor dan di tempat yang teman-teman butuhkan lakukan import. Ternyata tadi ada beberapa kesalahan dalam codingnya, tapi jika sudah selesai benar diperbaiki maka akan muncul seperti ini. Baiklah, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.